Jadi gini, kalau masalah Q&A itu gua tanya lagi sama Mas. Mas bikin live Instagram, terus bawahnya ada tulisannya Q&A. Berarti Mas bersedia untuk mendapatkan tanya jawab kan? Dan tanya jawab itu untuk Mas ya. Nah, gua tanya di situ. Gua ngomong, emang boleh sama bapaknya kalau sama orang entertain ataupun boleh sama orang pengusaha kalau nggak salah kayak gitu. Nah, pertanyaan gue dari apa yang gue sampaikan ke dia, salah gue di mana gitu loh. Terus malah dihubungkan sama orang yang bukan live itu gitu loh. Gue heran. Jadi gue ngomong di teman gue juga, teman gue, tapi malah dikait-kaitkannya kata-kata gue ini bukan ke dia tapi malah ke orang-orang lain gitu. Tapi dengan itu kan banyak yang bilang lo pansos sama orang yang bisa takut pautin gitu. Oke. Sama sebetulnya Rizky Bilar sama Lesti. Itu gimana? Oke. Kalau dibilang pansos ya jujur-jujur aja ya Mas ya. Saya pun sampai detik ini belum pernah bikin konten sama mereka. Belum pernah bikin foto sama mereka. Belum pernah nyebutin nama mereka. Bahkan belum pernah nge-tag-in mereka. Dibilang pansos dari mananya? Justru malah gue tanya sama kalian, coba kalian compare apa yang gue lakukan sama yang orang lakukan, mendekat-dekatkan dia ya. Pada saat udah di top performance malah banyak orang dekat-dekat ke dia, bikin konten bareng, bikin apa. Justru yang pansos yang mana? Atau orang yang gak pernah ngapa-ngapain malah dibilang pansos. Nah tapi gini Mas, ini juga gue akan berikan klarifikasi. Kalau jujur gue mau minta maaf ya dari lubuk hati gue kalau apa yang gue sampaikan itu di publik menggiring ke salah satu pihak ataupun salah satu pasangan ataupun orang-orang lain. Gue jujur minta maaf. Yang gue lakukan, gue tidak pernah menyebut nama siapapun. Tapi kalau di pikiran kalian itu menyudutkan salah satu pihak, gue jujur, gue minta maaf. Karena bukan itu tujuan gue. Itu aja sih. Nah terus sekarang juga gue pengen membuktikan sama kalian, gue ada, jujur memang gue rilis YouTube. Gue rilis YouTube setelah 2014, gue baru seriusin sekarang lagi. Konten gue adalah edukasi di sini. Kayak gitu. Nah, tadi kan lo bilang mau minta maaf ya? Ya. Cara lo minta maaf itu kenapa langsung mention orangnya atau? Oke. Gue pada saat banyak yang mengira-ngira gue dengan ABC itu, gue menghubungi mereka. Gue tanya, brother, kalau kalian merasa tersindir sama gue, tolong WhatsApp gue. Kita berteman ya. Sejauh ini oke, fine, gak ada masalah. Gitu. Tapi di luar dibilang kita berantem lah, kita apa ya. Kita tidak pernah bisa mencegah publik berpikiran seperti apa kan. Itu aja sih. Tapi jika realnya nih, kan netizen dan semuanya banyak yang menggiring opini bahwa sindiran tersebut ke Lesti dan Rizky Bilar. Tapi kalau dalam realnya kalian itu sebenarnya ada hubungan, ikatan teman dan sebagainya nggak sih? Atau mungkin nggak kenal sama sekali nih? Kalau sama gue harus sebut ya, karena gue akan menceritakan cerita. Kalau sama Lesti itu gue kenal dari 2016 semenjak gue pacaran sama Salsa. Kan lingkupannya memang dunia dangdut. Lalu kalau sama temen gue yang bernama Bilar, itu gue pernah main bola bareng berkali-kali. Bahkan kebetulan gue pegang salah satu tim bola official. Bilar lagi syuting, Pak gue pengen main bola, bisa nggak tempat lu? Oh bentar Pak, jam berapa kesini? Oh bisa Pak, datang gitu. Gue berteman sebelum kondisi seperti ini gitu. Itu aja sih. Tapi dengan ini hubungan lu ada keretakan antara belum? Kalau gue tidak pernah menganggap gue bermasalah dengan siapapun, karena gue udah pernah bilang di WhatsApp, brother, sister, kalau ada apapun yang kalian merasa tersindir dari apa yang saya lakukan, saya minta maaf. Tapi tolong WhatsApp saya kalau kalian merasa tersindir. Yang mana supaya kita bisa klarifikasi. Gue mengutamakan pertemanannya. Kalau di publik di luar mengira seperti apa ya, kita sama-sama di dunia entertain, public figure. Kayak gitu. Oke, tadi kan kata sudah WhatsApp juga mereka berdua. Apakah mendapatkan respon atau tidak sama sekali? Sejauh ini sih bilang oke, brother gitu, nggak masalah. Nanti kalau ada apa-apa gitu, gue kabari gitu sih. Berarti soal Lesti dan klien kita tersebut clear ya? Clear. Ya, oke kan kita langsung to the point aja ya. Kan ada juga clear. masalah. Sebentar, berbicara clear. Sekali lagi gue bilang ya, gue minta maaf apabila para fansnya ataupun siapapun merasa apa yang gue lakukan kemarin itu menyudutkan idola kalian. Di dalam lubuk hati gue nggak ada niatan apapun. Oke, kamu juga udah minta maaf pada publik juga kan? Kamu kan juga ngerasa untuk sindir ke pihak tersebut, oke? Sekarang kan
ada juga lagi ramai tentang edukasi YouTube kamu nih, yang dimana kan banyak pro kontra gitu kan, ditambah artis juga banyak yang speak up gitu. Nah itu mungkin bisa ceritakan dong kamu gimana gitu melihat tersebut gitu. Karena kan kamu hanya ingin menyajikan konten edukasi kepada masyarakat gitu kan. Oke. Kalau bicara kronologisnya awal kenapa gue ngangkat konten anjay, jadi di saat gue pas lagi keluar ke komplek gue, omongan-omongan itu emang sudah keluar di media. Gue prihatin banget. Karena gue melihat sendiri dengan mata kepala gue, tetangga gue yang dimana gue yakin orang tua tidak mengajarkan itu, tapi malah sama teman-temannya ngomong anjay. Anak kecil loh, 5-8 tahun, lagi main sepeda, lagi belajar goyang begitu, ngomong dia jatuh, syukurin lo anjay. Di depan mata gue pernah melihat. Gue pikir cuma di sosial media gitu, gue pikir cuma di kota-kota lain, tapi di depan mata gue ada gitu. Karena publik lagi melihat gue hubungin tim YouTube gue, boleh ditanya sama tim YouTube gue, brother, gue miris dengan ada kondisi seperti ini. Karena di pemikiran gue, anjay itu kalimatnya adalah maaf, anjing. Tapi gue gak bisa men-statement itu pemikiran gue benar apa salah. Gimana nih kalau kita panggil narasumber, kita cari tahu kapasitasnya narasumber ini siapa? Oke, kita cari dari tata bahasa. Apa sih artinya gitu. Dan menurut beliau, gue bawa dari fenomena. Ada berita online namanya Tribun News Pekanbaru ya. Itu bilang kalau anjay itu merupakan plesetan dari kata anjing. Itu yang buat gue miris. Apakah gue akan mempercaya ini sebagai hal yang selanjutnya atau tidak? Gue tanyakan ke pakar. Pak, fenomena seperti ini bagaimana Pak artinya ini? Bener nggak? Dijawab. Selain menjadi edukasi buat orang lain, buat diri gue sendiri, gue jujur, gue nggak tahu kalau ternyata dalam berbahasa itu ada leksikon dan simantik. Itu gue tahu dari narasumber gue, Mbak. Dimana kalau kita berbicara sesuatu, contoh ya, anjay itu adalah simantiknya. Tapi ternyata ada makna dari simantik namanya leksikon. Leksikon apa-apa, tolong koreksi saya kalau salah. Leksikon. Dimana leksikon ini memiliki arti dari kata sesungguhnya. Bagi tafsirannya para ahli itu adalah anjing. Coba saya tanya ke teman-teman, miris nggak ada anak kecil 8-9 tahun, mungkin di YouTube banyak, bahkan ada lagu Balonku Ada 5 disampaikan dengan cara seperti ini. Balonku ada 5, anjay, rupa-rupa warnanya, anjay. Gua melihat lagu Balonku Ada 5 itu lagu yang sangat legend. Kalian juga pasti tahu lah, kita diajarin di mana sih? TK? SD? SD atau TK? TK ya. Kalian tidak pemikiran yang lain kan selain yang apa yang diajarkan kan? Mengikuti saja. Bayangin aja kalau itu diikutin terus menerus. Nah sebenarnya kalimat anjay ini setelah gue riset, itu sudah muncul dari 2009, bahkan lebih lampau lagi ada. Mau sampai kapan budaya slang yang kalimatnya itu bisa bermakna buruk dan dilarang beberapa orang, kita biarkan. Gue gak mau anak gue nanti ikut-ikutan kayak gitu. Karena Pak itu kan udah biasa Pak. Wah, tapi kata anjay ini kan saya bilang sendiri udah lama. Dan belakangan ini ramai lagi mungkin karena Rizky Bilar dan Lesti yang sering menyebut-nyebut itu. Berarti gue mau nekenin sekali lagi, lu sendiri mengangkat topik itu bukan karena Lesti atau Bilar sendiri, melainkan hal yang baru itu. Yes. Karena netizen mulai lagi untuk mengingatkan kembali gitu soal si berangkat dari apa yang gue lihat sendiri, gue prihatin di situ. Tapi jujur ya Mbak, gue bukan manusia suci, gue bukan manusia yang bener terus. Dan setelah gue koreksi, mungkin gak ya gue pernah menggunakan kalimat-kalimat itu dulu. Gue renungin, mungkin kayaknya, karena gue belum tahu ada bisa dampaknya sampai kayak gini. Nah ini intinya gue mengajak. Ini ada bahan diskusi dari pakar yang jelas.
menyampaikan dengan lebih baik, jangan menggunakan kalimat itu, bisa yang lain. Tapi kalau masih mau tetap pakai itu ya silahkan. Tapi ingat pesan Bung Karno, zaman dulu bangsa kita itu nggak berat ngelawan penjajah. Tapi besok bangsa kita akan mendapatkan musuh paling berat. Siapakah itu? Bangsa kita sendiri. Saya tanya sama kalian, apakah generasi muda kita akan dirusak dengan kalimat-kalimat yang seperti itu? Di pikiran saya itu ada makna yang buruk. Di pikiran saya ya. Dan gue akan ngelarang anak gue ngomong itu. Next. Oke, lo kan niatnya dari awal untuk edukasi dan untuk istilahnya reminder masyarakat kita kalau kata tersebut tuh kurang bagus gitu. Tapi ternyata efeknya pun malah akhirnya endingnya banyak dislike dan banyak selebriti yang speak up gitu. Lo sendiri gimana nanggepin itu, dan mungkin ada nggak sih lo kayak istilahnya permintaan maaf atau mungkin niatnya mau take down video tersebut gitu, karena kan jadi banyak kecaman juga nih, padahal niatnya emang untuk edukasi aja. Gini Mbak, prinsip orang mengedukasi itu selama apa yang kita berikan itu benar, jangan pernah takut. Tapi kalau apa yang kita edukasikan itu salah, maaf. Hey, kita semua pakai kalimat anjing yuk. Maaf ya. Dan gue banget, Pak, kita bikin yuk Pak konten edukasi anjing Pak, supaya orang terbiasa ngomong ini. Itu edukasi yang baik atau buruk? Dan konten saya bukan membahas tentang itu. Tapi dari persepsi orang ada yang menganggap itu buruk. Kembali lagi tapi sama kalian semuanya, kalian bisa mencernanya ini dengan pandangan positif, berarti mendukung konten saya karena tujuan edukatif. Kalau kalian melihatnya dengan sudut yang negatif, ya berarti kalian menyerca konten itu. Bagi kalian nggak penting, bagi kalian apalah sampah lah ini, nggak apa-apa. Ya inilah edukasi. Tapi banyak public figure yang tadi dibilang. Sorry aku nggak dengar. Banyak public figure yang mengatakan bahwa sebenarnya kayak kata biasa dalam kayak tadi kata slang itu kan kamunya sampai di tag juga tuh, sampai dipajang foto beberapa public figure yang dibilang nggak pernah bergaul, itu kan bahas pergaulan sehari-hari di kehidupan di Jakarta, itu kan Kembali lagi sih Mbak, saya tanya lah mas-mas mbak-mbak yang sudah mendengarkan penjelasan saya, tujuan saya baik. Kalian relakah kalau generasi di bawah kalian terbiasa dengan kalimat tersebut? Kembali lagi sama kalian, saya minta kalian salah satu lah ngomong, rela nggak? Enggak ya? Rela kah? Enggak kan? Mas rela kah generasi bawah mas terbiasa dengan ngomong seperti itu? Mbak, saya aja yang laki-laki ikut miris. Apalagi seorang ibu yang nanti melahirkan dengan nyawanya itu dipertaruhkan. Tapi anak gue nanti takutnya nih, begitu lahir 5 tahun kemudian terbiasa dengan kalimat itu di lingkungannya, lingkungan sekolah, lingkungan pertemanannya. Apa enggak itu? Itulah, gue sebagai saat ini lagi dilihat, gue akan terus mencoba untuk memberikan sebuah inspirasi, edukasi, walaupun dibilang nggak berguna, nggak apa-apa. Ini lo ada komunikasi nggak sih maksudnya sama Rizky Bilar sendiri kan? Kata Anjay ini kan mungkin lagi rame lagi karena mereka juga nih. Lo ada komunikasi nggak sih sama dia? Sejauh ini sih belum. Tapi yang terakhir pesan gue adalah ketika memang lu ngerasa ada yang salah dari gue atas apa yang lu terima, atau lu ngerasa disindir sama gue, atau apalah punya masalah sama gue, WhatsApp gue. Sampai detik ini belum. Oke, kan lo sebagai public figure dan pasti kan gak cuma lo doang yang mempunyai namanya kita upload itu kan pasti terima resiko komen kayak pro dan kontra sebagainya. Lo sendiri sudah siap, maksudnya udah menerima kah soal banyak kontra-kontra kayak gini yang komen jadi banyak, dislike banyak, dan Instagram pun kayak banyak lagi kecaman komen-komen dan sebagainya. Bahkan ada public figure juga yang sampai mengupload foto lo sendiri nih gitu. Lo udah menerima hal tersebut atau mungkin masih istilahnya masih pengen up lagi gitu atau pengen kasih klarifikasi itu gimana? 2014 perdana saya ngerantau ke Jakarta dan gue bilang sama orang tua, ibu, kakak-kakak, Lutfi akan mencoba untuk berkarir di dunia entertain. Ada atau tidak ada berita besok yang menyudutkan ataupun mengangkat prestasi Lutfi, jangan pernah dengar yang di luar.
karena anak ibu tidak akan mungkin berbohong kepada orang tua dan keluarga. Faktanya seperti apa? Faktanya yang keluar dari mulut Lutfi ke kalian, bukan dari yang dari publik ke kalian. Itu sudah gue notice. Secara langsung, gue dan keluarga gue sudah mencoba untuk mempersiapkan mental itu. Oke, ini kan efeknya kemana-mana ya, dan netizen lagi netizen yang mengaitkan ke salsa gitu kan. Kayak dia akhirnya speak up, kayak bilangnya udah jangan bawa nama gue dan sebagainya, dan katanya ada kabar juga kalian unfollow. Itu apa mungkin efek dari berita ini, atau mungkin sebenarnya kalian tuh unfollow udah lama atau gimana gitu, biar kamu ngasih klarifikasi juga ke pemirsa bahwa gimana sih hubungan lo sama salsa gitu, karena kan netizen lagi-lagi kalau lagi ada masalah gini kan jadi panjang kemana-mana mengaitkannya gitu. Sampai detik ini masih WhatsAppan, lihat aja. Ntar dulu. Oke. Sampai detik ini masih WhatsAppan. Malah gue belum membuka. Ini HP aku baru nyala lagi. Ini aku baru buka HP. Yes, Menteri Keuangan itu panggilan aku ke dia. Aku masih WhatsApp sama dia. Berarti klarifikasinya hubungannya masih baik-baik aja So ya? far masih belum ada hal yang buruk. Oke, masih baik-baik aja. Tanggapan tuh melihat lagi-lagi netizen yang menyudutkan lah, kalian ini keluarga yang julid, mulai dari salsa kemarin. Lagi-lagi netizen ya Mas, ini kita hanya gitu. Kalau yang juga gitu. Kalau yang ke situ mungkin aku nggak bisa komentar ya, karena itu kan lintas keluarga juga gitu ya. Mungkin kalau yang ke situ aku belum bisa jawab. Tapi dari yang kayak dari yang nge-tag lu sendiri itu ada yang kayak ngajak buat bahas ini nggak sih? Udah ada yang ngajak nggak? Atau tiba-tiba ada yang mau ngajak collab Kayak bisa gitu. collab buat ngebahas Yang sejauh ini. yang kata ini. Karena lagi istilahnya lagi dilihat satu Indonesia nih gitu kan. Ya kalau akan ada yang ngajak dan sifatnya selaras dengan apa yang gue ingin sampaikan, yaitu edukasi, gue akan tangkepin. Tapi kalau malah yang membuat ini menjadi apa ya, banti jadi berantem, mungkin gue nggak akan tanggepin. Bahkan selalu banyak yang malah mengajak collab. Gue selalu bilang ke tim kreatif gue, coba tanya tujuan collabnya mau buat berantem atau mau buat edukasi. Kalau edukasi malam pun, pagi pun, siang pun, ayo kita sehari bisa 5 kali tempat Mbak untuk saat ini, alhamdulillah. Tapi menyerukan inspirasi dan edukasi ya, itu aja. Lu sendiri sakit hati nggak sih kayak foto lu dipajang di ini terus dijadiin bahan buat? Kenapa kita harus sakit hati kalau kita berdiri di atas sesuatu yang positif? Kenapa kita harus sakit hati? Dari sejauh ini lu tetap akan maju terus ya? Insya Allah gue akan tetap maju. Dan alhamdulillah beberapa tokoh mulai mendekatkan barisan. Lutfi, tujuan kamu positif, ayo kita coba bedah ini yuk sama-sama. Banyak sih, ada beberapa nanti ya Suns akan keluar sendirinya. Oke, sorry, tadi gue lupa nanya. Berarti tanggapan Salsa pun soal konten ini baik-baik aja ya? Dia support kah atau mungkin gimana? Atau mungkin dia ngasih masukan? Sejauh ini sih Salsa selalu bilang, sayang, apapun yang kamu sedang hadapin, aku percaya kamu kalau itu yang terbaik buat kamu bisa. Kalimat itu sudah bisa gue artikan kalau Oke, ini kan konten pertama lo, konten edukasi yang istilahnya banyak kecaman gitu. Dan lo kan katanya ada lagi part 2, part 3-nya yang kayak bawa ustadz, lawyer dan sebagainya. Apakah itu akan lo lanjutin atau mungkin berhenti di sini? Karena kan yang pertama aja udah banyak kecaman, atau lo mungkin bakal lanjutin? sebentar, tadi bilang ada kecaman tuh ancamannya apa ya maksudnya? Bukan kecaman, istilahnya banyak yang julid gitu loh, julid gitu. Apakah lo akan lanjutkan, tadi kan lo bilang ada mau bawa ustadz, bawa lawyer, apakah bakal lanjutin sejauh itu lagi? Insya Allah sih kita akan terus ya berusaha untuk memberikan sudut pandang dari segi yang manapun, supaya orang itu makin terbuka. Oh ini loh yang dipengen diangkat itu tujuannya baik dari sisi tata bahasa, dari psikolog, dari pandangan hukum, dari seorang dari seorang tokoh agama. Kalau gue alhamdulillah kan muslim, ya gue harus bertanya kepada ustadz, seperti itu aja sih. Berarti emang fix bakal dilanjutin ya? Insya Allah. Tapi sekali lagi ya, yang akan saya lanjutkan berdasarkan fenomena dan ada sumbernya. Kalau ini bilang anjay itu anjing, kita bawa ke situ. Bukan karena yang di luar ngomong apa,
salah satu pihak ataupun salah satu komunitas gue angkat itu dan menyebutkan itu. Bukan ya, sekali lagi tolong dibedakan. Tapi dari pertemanan kamu sendiri seperti apa kan? Pasti teman-teman kamu kan pasti ini terkait kata ini sendiri. Kayak Ya. gitu, kenapa? Atau banyak yang nyindir, Iya, atau dari- jadi bahan cemoohan gitu. Secara kamu. Atau ada yang mungkin, ih bagus konten lo gitu. Gimana menurut Oke. lo? Gue buka satu orang. Tapi bisa namanya di blur? Bisa. Janji ya. Namanya Bisa, di blur ya, kalau ini produser. Itu bacain aja ya. Iya, Bacain aja. Jangan di blur. Ada salah satu teman gue. Oke, nah ini gue bacain. Mantap brother. Gue dari balita, gue udah nggak bisa, gue dari balita udah nggak bisa omong kotor, sampai adek sendiri ejek-ejek gue pakai kata-kata kotor. Bahkan di SMA isinya cowok-cowok yang semuanya aja sampai sekarang nggak pernah ucapin kata itu. Sekarang bangga ada teman gue yang memperjuangkan hal itu. Bro, gue takut anak gue terbiasa ngomong kotor. You the man bro. Itu salah satu bentuk support yang dimana dia melihat kalau apa konten gue adalah sebuah edukasi. Tapi juga banyak yang bilang alah sampah, alah apa ya sudahlah. Efeknya apa sih mungkin di lo sendiri nih sekarang? Apakah karena banyak julid-julid kayak gitu viral dan sekarang jadi segi job gimana mungkin? Apakah ada yang berkurang gara-gara banyak gini atau mungkin jadi bertambah? Alhamdulillah dari dulu walaupun gue nakal, gue nggak sempurna, gue percaya ajaran di SMP gue itu mondok, rezeki sudah ada yang ngatur. Mau posisi apapun, mau lagi dimanapun, rezeki sudah ada yang ngatur. Tinggal bagaimana kita mensikapinya dan berusaha, doa, ikhtiar. Oke, terakhir mungkin pesan untuk dan harapan untuk netizen mungkin yang lagi nonton gitu. Karena lo kan bisa langsung ngomong ke pemirsa juga. Boleh gue kaitan sama konten gue ya? Oh iya udah nggak apa-apa. Ya. Terutama yang saya hormati orang tua di seluruh Indonesia, sahabat-sahabat saya, teman-teman seumuran saya, adik-adik di bawah umur saya di sini berusaha memberikan sebuah tayangan edukatif di mana saya akan menggandeng narasumber-narasumber yang berkompetensi di bidangnya. Kembali lagi, kalian bisa melihat ini sebuah edukasi atau semata-mata hanya sebuah hiburan atau bahkan hanya menjadi sebuah celaan kaum tertentu. Terserah. Saya di sini insya Allah niat tulus adalah bukan sebuah edukasi. Saya tidak mau melihat orang di bawah umur mengomong itu dengan gampang dan pede. Saya turut prihatin.